Oke, jadi sekarang kita akan belajar apa yang disebut dengan istilah simetri ya. Jadi simetri ini ada dua yang akan kita pelajari di sini. Yang satu itu disebut reflektif. Dan satunya lagi adalah rotasional. Nah, gampangnya itu seperti ini kalau yang reflektif ya. Jadi bayangkan kita sembunyinya sebuah bentuk ya, apapun itu bentuknya. Misalnya contoh saya punya bentuknya segitiga, di mana besarnya, panjangnya ini panjangnya 10 cm, yang sisi sini panjangnya 10 cm, sisi sini panjangnya 10 cm. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini sama dengan panjang ini, atau kita suka sebut itu segitiga sama sisi ya. Bahasa Inggrisnya itu equilateral triangle. Ya. Nah, reflektif simetri itu artinya kita bisa tarik satu garis lurus ya, yang membagi segitiga ini menjadi dua bagian yang sama besar. Ya. Bukan cuma sama besar, tapi bentuknya juga sama. Jadi reflektif simetri ini adalah seperti kita bilang tarik garis lurus yang membagi membagi dua, ya kan? Bentuk tersebut. Ini mungkin saya hapus biar ada ruangan buat nulis. Kita tahu lah ini segitiga sama sisi ya. Jadi bentuk tersebut menjadi dua bagian yang sama. Jadi contoh di segitiga sama sisi ini yang ini saya hapus dulu biar gampang nanti ngeliatnya ya. Nah, ini di segitiga sama sisi ini kita bisa tarik garis seperti ini ya, yang melewati tengah, dan kita akan punya bagian di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Ini bentuknya sama persis dan sama besar. Dan kita juga bisa tarik satu garis lagi seperti ini. Ya kan? Ini akan bagi sebelah sini sama sebelah sini, ini sama besar, dan juga misalnya kita nariknya seperti ini. Ya. Ini terbagi dua. Nah, jadi kita bilang segitiga yang sama sisi ini punya 3 garis simetri reflektif. Ya. Jadi si benda ini, si segitiga sama sisi ini, dia punya 3 garis simetri reflektif. Ya. Nah, nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya segitiga, segi empat, dan lain-lain itu kan mereka itu termasuk dalam satu bentuk yang kita suka bilang tuh poligon. Artinya sisinya itu ada banyak gitu kan ya, lebih dari satu. Dan ya lebih dari satu, lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya jumlah garis yang bisa membagi suatu poligon, tadi segi 4, segi 5 atau sebagainya, itu sama dengan jumlah sisinya. Jadi kalau nanti kita ketemunya segi 4, misalnya kayak gini, dan segi 4-nya ini katakan ini panjangnya sama semua, di sisi-sisinya ini 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm misalnya. Nah, ini garis yang bisa membagi 2 ya, itu akan
sama persis dengan jumlah dari sisinya dia. Jadi contoh si segi 4 yang sama ini, saya bisa bagi garis pertama tuh kayak gini. Ini kan kiri kanan sama ya. Atau saya juga bisa baginya di tengah. Ini kan atas bawah sama. Saya juga bisa bagi nyamping. Ya, kayak gini. Atau segini. Ya. Jadi dia punya, kalau ini punya 3 garis simetri, ini punya 4 garis simetri reflektif. Oke. Nah, itu tentang yang simetri reflektif. Gimana kalau tentang yang rotasional gitu kan? Nah, rotasional simetri ya, itu artinya kita bisa puter bendanya searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam, dan dia itu tetap punya bentuk yang sama gitu lah, walaupun kita putar. Jadi contoh misalnya kayak saya punya ya, di sini ada segi 4 yang ukurannya ini sama, jadi 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, dan titik-titik ini saya namanya titik A, B, C, D ya. Kita ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D gitu kan. Nah, kadang-kadang nih kalau misalnya di buku-buku titik ini kita namanya vertex ya. Jadi tempat, jadi ini titik ini kadang dinamai juga, kalau misalnya teman-teman lihat di buku ada yang kasih nama vertex ini ya, ini artinya titik di mana 2 garis bertemu juga. Nah, ini kan kalau benda ini titik pusatnya di O di sini ya, titik tengahnya, kemudian saya putar katakan 90 derajat lah kan ya, 90 derajat. Nah, ini sehingga titik A jadi pindah ke B, titik B pindah ke C, jadi nanti titiknya jadi begini, A, B, C. Ya, ini hasil putaran dari sini ke sini gitu ya, menghasilkan ini gitu kan. Nah, ini kan bentuknya sama persis yang kanan, ini dengan bentuk aslinya tuh nggak ada bedanya gitu ya. Nah, ini artinya pada saat saya putar, ya kan, saat saya putar 90 derajat ya, dari A ke B, B ke C, C ke D gitu ya, pindah, diputar ya. Jadi bayangkan ada kertas kemudian diputar. Nah, itu bentuknya nggak berubah. Nah, saya putar lagi sehingga A-nya jadi di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Bentuknya juga nggak berubah. Saya putar satu kali lagi sampai A-nya di sini, kemudian B-nya di sini, dan C di sini, D di sini, bentuknya nggak berubah. Nah, ini kalau saya putar lagi 90 derajat kembali ke bentuk awal. Jadi artinya di sini si bangun ini, segi 4 ini yang sama sisi ini itu punya 4 kali ya, bisa diputar sebanyak 4. Kita bilang ini order ya. Jadi ada 4 putaran sebesar 90 derajat yang membuat dia akan tetap punya bentuk yang sama. Jadi kalau kita bilang rotational ini adalah saat kita bisa diputar, entah diputar itu searah jarum jam atau lawanan jarum jam, dan masih terlihat sama ya, kasarnya seperti itu ya, masih terlihat sama bentuknya. Nah, untuk seperti ini yang dia bisa diputar 90 derajat, diputar 180 derajat, diputar 270 derajat, jadi tetap sama, kita bilang dia punya order 4 ya. Jadi benda ini kita bilang punya order 4. Nah, jadi order itu sebenarnya ada berapa banyak
posisi yang istilahnya terlihat sama saat benda ini diputar. Ya kan? Jadi kalau si benda ini kita putar satu putaran penuh gitu ya sampai kembali ke titik awal, akan ada 4 kali. Ya. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi ini yang bilang order 1, order 2, ya kan? Dia akan punya 4 kali. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, benda apapun yang bentuknya berantakan gitu kan ya, itu dia minimal punya order 1, karena setelah diputar satu putaran penuh dia akan kembali ke bentuk awalnya gitu kan. Contoh misalnya kayak gini ya, saya punya bentuknya seperti inilah, ya kan. Nah ini rotational symmetry dia, kalau misalnya diputar 90 derajat kan bentuknya jadinya kayak gini ya, kira-kira. Kemudian nanti bentuknya jadi kayak gini gitu ya. Jadi dia itu perlu diputar satu putaran penuh untuk kembali ke bentuk semula gitu kan. Sehingga kita bilang si benda ini cuma punya order 1. Ya, itu minimal. Tapi seperti si segi 4 tadi, dia punya order 4 ya, segi 4 sama sisi ini. Nah, contoh lagi misalnya katakan kita punyanya segi 4 juga tapi nggak sama sisi gitu kan. Diputar satu kali bentuknya jadi kayak gini. Bukan diputar satu kali, diputar 90 derajat bentuknya jadi kayak gini. Diputar 180 derajat bentuknya jadi seperti ini. Dan diputar lagi, ya kan, seperti ini lagi, dan akhirnya diputar lagi sampai kembali ke semula. Nah, jadi dalam putaran ini dia cuma punya, ya ibarat kata kembali ke bentuk pertamanya ini cuma ada 2, berarti ini order 2. Ya, benda seperti ini untuk rotational simetri. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih.